Kalau dia mampu berinfak dalam keadaan lapang, ini normal. Ini baru orang beriman namanya. Tapi ketika dalam keadaan sempit dia tetap berinfak, ini baru orang muhsin. Orang muhsin yunfiquna fis sarra, ini normal. Wad dharra, ini dia muhsinnya. Ya. Jadi saudara-saudaraku, mungkin di antara kita banyak yang terbelit utang. Mungkin di antara kita ada yang sedang meluncur menuju bangkrut. Mungkin di antara kita ada yang omsetnya sedang susah. Mungkin di antara kita ada yang sudah terlanjur terbenam dananya kemana-mana, ini umpama, sehingga dia susah untuk kembali bergerak leluasa. Tetapi agama ini sedang memerlukan kita. Ada imbauan-imbauan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, laju dan jayanya agama Allah, maka yang ada di tangan kita lemparkan. Ternyata konsep tidak ragu-ragu itu penting. Wala takunu minal mutaraddidin. Kamu jangan termasuk di antara orang yang ragu-ragu. Kalau seandainya kita mengurangi infak kita, sesungguhnya percayalah, kekurangan itu terjadi pada iman kita. Seandainya tidak ada perubahan, hari ini saya mampu bersedekah 200 juta karena saya lagi lapang. Besok saya mampu hanya bersedekah 2 juta karena memang sedang sangat sempit, bahkan saya terbelit utang. Maka tetap dia berinfak. Ini baru mukmin yang levelnya level muhsin. Jujur saya katakan, kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh, ya. Allah telah memberikan contoh dan bukti yang nyata dalam kehidupan kita. Sebutlah orang-orang yang sudah pengen miskin dalam hidupnya, tetapi dia cara miskinnya adalah dengan melepaskan hartanya untuk agama Allah. Malah Allah jaga hartanya dan Allah lipat gandakan. Caranya Abdurrahman bin Auf. Insya Allah kita hafal semua nama ini ya. Dan semua orang, hampir-hampir semua orang bercita-cita menjadi Abdurrahman bin Auf. Tidak ada yang tidak ingin. Abdurrahman bin Auf ini setiap kali dia berinfak, dan infaknya itu infak tidak ragu-ragu. Kalau di kita kan masih infak ragu-ragu. Dia berisi pada sahabat. Abu Bakar, seluruh hartaku, kata Abu Bakar. Umar, setengah hartaku. Utsman, sepersekian hartaku. Masing-masing memberikan yang terbaik dari mereka punya, walaupun di saat-saat sulit. Ibarat Allah, coba lihat yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sudah ingin menjadi orang miskin, tapi cara yang membuat orang menjadi lebih kaya. Gimana caranya? Satu, Madinah sedang mengalami kemarau yang berat, paceklik yang panjang, dan hasil panen kurma jelek. Dikumpulkan semua hasil kurma, jelek semuanya. Abdurrahman bin Auf melihat inilah masanya saya harus menghabiskan semua uang saya. Kemudian dia borong seluruh kurma yang jelek-jelek se-Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang luar Madinah mendengar itu juga datang membawa kurma-kurma jelek mereka, agar diborong juga oleh Abdurrahman bin Auf. Niat Abdurrahman bin Auf apa? Ingin menghabiskan semua hartanya, tapi dengan cara yang tidak terkesan sok gitu kan, buang-buang duit. Enggak, tapi dia beli semuanya. Kaum muslimin, bergembiralah orang-orang beriman, senanglah hati orang beriman. Yang terjadi apa? Baru semuanya dia borong, datanglah utusan dari Ethiopia atau dari Habsyah. Utusan ini ternyata ditugaskan mencari kurma jelek yang akan dibeli dengan harga sampai 10 kali lipat. Yang penting ada. Bukannya tambah miskin, tapi malah bertambah kaya. Salah satu contoh kasus loh ini. Bagaimana Abdurrahman bin Auf semakin dia berusaha untuk miskin, tetapi dengan cara menolong agama Allah, membela agama Allah, menolong keluarga Allah di muka bumi, semakin Allah pertahankan eksistensinya. Baik, mungkin bukan itu tujuan kita yang utama, tetapi Allah menjamin harta itu tidak akan pernah kurang kalau dia disedekahkan. Tidak pernah kurang. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Gak mungkin Rasulullah bohong. Gak mungkin Rasulullah bohong. Ibarat Allah yang kami muliakan. Dari mana kepercayaan ini Allah berikan? Semakin kita total untuk agama Allah, semakin total Allah akan mempercayai kita. Ini kunci saya, Pak. Jadi seandainya setiap kita ini berpikir apa yang saya punya untuk agama Allah, apa yang saya bisa hasilkan untuk agama Allah, semakin Allah serius memperhatikan kita. Abdurrahman bin Auf jadi besar setelah dia mengurus agama Allah enggak? Utsman bin Affan jadi besar setelah dia mengurus agama Allah tidak? Perhatikan itu baik-baik. Kalau kita lillahi ta'ala mengurus agama Allah ini dengan apa yang kita punya, Allah biasa akan memberikan kepercayaan lebih kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh, jika kamu bersyukur, aku pasti akan tambahkan. Tambahkan. Allah yang kami muliakan. Allah akan tambahkan nikmat. Allah akan tambahkan nikmat.
Allah akan tambahkan nikmat. Beda ya dengan orang yang targetnya memang cari duit. Orang yang targetnya memang mencari harta untuk kekayaan pribadi, dia akan tersiksa dalam hidupnya, dan dia akan susah dan hina dalam menggapai dan mencari dunia. Allah jadikan dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan, tapi semakin hina. Ada orang yang mulai berniat baik, tapi setan mengganggunya untuk sementara waktu. Dia datang, Ustadz, selayaknya Ustadz fokus di pesantren saja. Ustadz menjadi syekh pesantren, kiai pesantren. Untuk masalah operasional pesantren, yang ini itu semacamnya, kami yang pikirkan, kami yang carikan. Udah senanglah hati saya, sudah berbunga-bunga agar saya fokus jadi syekhnya. Bodoh, syekhnya pesantren. Ternyata setan memasukkan makar, sehingga orang yang bersangkutan mulai melirik kepada kita dengan lirikan penuh dengan kecurigaan. Dan inilah makar setan agar dia atau yang bersangkutan tidak jadi berjuang bersama kita. Khalas. Hadza amali wa hadza amalu. Ini adalah amalanku, ini adalah amalannya. Maka saya hanya mengimbau siapa yang mau, siapa yang bisa, siapa yang percaya, dan siapa yang mau.